Yesus itu sudah sangat jelas dia orang Israel. Dia lahir dari sosok Maria dan Yusuf. Yesus lahir bukan karena hubungan intim, tapi karena kuasa roh yang menjadi manusia. Di mana dia lahir, dia adalah bangsa Yahudi. Dan saat itu Yesus ada di tengah-tengah bangsa Yahudi. Bukan di tengah-tengah bangsa Islam, tapi di tengah-tengah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Yesus melakukan banyak sekali mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu bebel. Bangsa Israel itu bebal, ngeyel. Udah ditunjukin banyak mujizat, banyak kuasa, masih aja gak percaya. Jadi udah sangat jelas ya kalau Yesus itu dari bangsa Israel. Dia lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Dimana Yesus itu disalibkan. Kalau ada yang bilang Yesus nggak disalibkan, yang disalibkan Yudas Iskariot. Yesus diangkat, Isa Al-Masih diangkat gitu ya. Lalu gini, yang menjadi tanda tanya saya. Lalu visi apa yang Yesus jalankan untuk datang di dunia ini? Masa Yesus datang di dunia ini dalam wujud roh menjadi manusia, lalu dia pergi lagi dalam wujud roh? Kok enak banget gitu ya? Yesus punya visi. Visi utama Yesus menjadi manusia saat itu hanya satu. Untuk penebusan dosa. Itu visi pertama, visi paling utama yang Yesus jalankan. Sedangkan masalah pengajaran Yesus, penginjilan, itu adalah visi yang kedua dan ketiga. Tapi visi paling utama Yesus, dia datang menjadi manusia. Dia untuk menebus dosa. Loh, kok bisa? Kok dosa manusia ditebus oleh manusia? Loh, kan dosa kita yang nanggung kita sendiri. Itu pemikiran orang bodoh. Sekarang gini, Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa di hadapan Allah Yahweh. Adam dan Hawa dibuang di bumi. Setelah Adam dan Hawa dibuang di bumi, kita semua manusia, Adam dan Hawa, kehilangan berjarak, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa memiliki jarak antara dia dan Sang Maha Kuasa. Adam hanya mendengar suara alam, suara Tuhan. Adam gak pernah menikmati suasana hadirat Tuhan, suasana alam ilahi, alamnya Tuhan. Adam dan Hawa sudah gak bisa merasakan itu. Dia gak bisa merasakan surga lagi. Karena apa? Dia tidak berkenan di hadapan Allah Yahweh. Sehingga dia berjarak. Sehingga semua nabi-nabi setelah Adam, mereka tidak pernah memiliki keintiman yang paling dekat dengan Tuhan. Keintiman mereka hanya sampai pada suara Tuhan. Tuhan bersuara melalui alam semesta, melalui mimpi, melalui sosok fenomena. Tapi mereka tidak bisa secara langsung berdaulat di dalam Tuhan. Mereka berjarak. Mereka kehilangan kesakralan di hadapan Tuhan. Kita semua manusia kehilangan kesakralan kita, kekudusan kita, kesucian kita di hadapan Allah kita. Karena dosa Adam dan Hawa. Lalu sampailah pada Yesus, di mana Yesus itu adalah yang terakhir. Yesus itu yang terakhir. Yesus datang untuk penebusan dosa. Untuk menebus dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Supaya kita berkenan di hadapan Allah Yahweh. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah roh. Dia perwujudannya itu roh. Dia lahir sebagai manusia untuk penebusan dosa. Menebus dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Lalu setelah kita ditebus oleh Yesus, Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercucur buat kita. Yesus berkata di dalam ajarannya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus lagi akan datang untuk kedua kalinya. Yang pertama, Yesus akan menjadi seperti seorang pencuri. Diam-diam orang-orang gak akan tahu kalau dia itu Yesus. Dan yang kedua, Yesus akan datang seperti sosok mempelai laki-laki. Jadi Yesus akan datang dalam dua hal, sebagai seorang pencuri dan seorang mempelai laki-laki. Itu udah sangat jelas loh di dalam Alkitab.
Yang terakhir itu Yesus sampai disalibkan. Yesus disalibkan itu ada visi. Bukan Yudas Iskariot yang disalibkan untuk menebus dosa kita, nggak bisa. Karena Yudas Iskariot lahir dari seorang bapak dan ibu. Dia bukan ruh, dia tidak suci, dia tidak kudus, dia tidak sakral. Sedangkan Yesus itu adalah roh yang lahir menjadi manusia. Dan Yesus memiliki kesakralan roh supernatural yang disediakan buat kita. Di kayu salib darahnya tercucur. Dimana ini sudah sangat jelas di dalam Alkitab, supaya kita berkenan di hadapan Allah Yahweh. Lalu Yesus berkata dia akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman, dan Yesus memberikan tanda-tandanya di dalam Alkitab. Itu, jadi yang disalibkan itu Yesus, bukan Yudas Iskariot. Loh, kenapa Yudas Iskariot berkhianat? Sebelum Yesus disalibkan, di malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah tahu ini waktunya Yudas Iskariot itu berkhianat. Yesus sudah tahu Yudas Iskariot akan berkhianat. Dia akan membuat Yesus menjalankan visinya. Yudas Iskariot berdosa karena dia berkhianat dan dia tidak berkenan di hadapan Yesus. Tetapi semua yang dilakukan Yudas Iskariot, keinginan Yudas Iskariot, semua itu adalah rancangan Allah Yahweh, rancangan Tuhan Sang Maha Kuasa, supaya tujuan utama Yesus terselesaikan, supaya visi Yesus tujuannya itu sebagai penebusan dosa terselesaikan. Nah, setelah Yudas Iskariot melihat Yesus disalib, Yudas Iskariot melihat Yesus disalib, Yudas Iskariot menyesal. Garis bawahi ya, Yudas Iskariot menyesal, nyesel setelah tahu semuanya. Akhirnya karena Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot bunuh diri. Yudas Iskariot bunuh diri. Dia mati, bunuh diri, gantung diri. Yang disalibkan tetap Yesus. Akhirnya apa? Tujuan utama Yesus, tujuan visi utama Yesus untuk menjadi manusia, untuk penebusan dosa, terselesaikan, tergenapi. Perlu digarisbawahi ya, aku setuju, saya setuju kalau Yesus bukan Isa Al-Masih. Saya secara pribadi setuju kalau Yesus bukan Isa Al-Masih. Karena dari penjabarannya, kehidupannya, semuanya berbeda. Di dalam kehidupan Isa Al-Masih tidak setara dengan kehidupan Yesus, semuanya berbeda. Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Aku setuju. Kalau orang-orang bilang Isa Al-Masih dibawa Tuhan kembali, oke, itu keyakinan mereka. Tapi yang aku tahu, Yesusku, Tuhan Yesus, dia disalibkan untuk menjalankan visi utama dia, penebusan dosa atas kesalahan Adam dan Hawa. Itulah ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.